Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Abidarda. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem di negara Brunei Darussalam. Seperti yang kita ketahui, Brunei Darussalam adalah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat yang diatur berdasarkan konstitusi tertulis. Yang Mulia Sultan dan Yang Dipertua Brunei Darussalam adalah otoritas eksekutif tertinggi. Sistem administrasi Brunei Darussalam berpusat pada kantor Perdana Menteri yang telah memberikan dorongan di balik tujuan Yang Mulia untuk memperkenalkan efisiensi yang lebih besar di sektor masyarakat. Konstitusi tertulis Brunei Darussalam, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1959, adalah sistem politik Brunei Darussalam yang bertumbuh pada pilar konstitusi tertulis negara dan tradisi kerajaan Muslim Melayu. Sistem terutama berdasarkan pada sistem common law Inggris dan independensi peradilan. Konstitusi tertulis pertama Brunei berlaku pada tahun 1995. Sejak saat itu mengalami amandemen. Konstitusi 1959 menetapkan Ketua Menteri sebagai jabatan tertinggi, dengan Komisaris Tinggi Inggris sebagai penasihat pemerintah dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Pada tahun 1971, perjanjian yang diamandemen mengurangi kekuasaan pemerintahan Inggris yang bertanggung jawab urusan luar negeri, sedangkan pertahanan menjadi tanggung jawab bersama kedua negara. Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1959 terdapat Jaksa Agung, Auditor Jenderal, Badan Investasi Brunei, Hakim Ketua Syar'i, petugas Dewan Penasihat, Dewan Menteri, Dewan Kabupaten, Wakil Menteri, Wakil Sultan Yang Dipertua, Pemerintah, dan Yang Mulia Sultan Yang Dipertua. Konstitusi diubah pada 1 Januari tahun 1984 untuk membuat ketentuan mencerminkan status Brunei Darussalam sebagai negara bangsa yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat. Konstitusi kembali direvisi dan diubah pada tahun 2004. Konstitusi Brunei Darussalam diproklamasikan langsung pada tanggal 29 September tahun 2004 di International Convention Center Barakas. Ini memungkinkan untuk pemulihan kembali Dewan Legislasi Brunei Negara Bagian, Badan Konstitusional. Konstitusi Brunei mengatur sejumlah badan konstitusional. Mereka termasuk Dewan Suksesi, Dewan Penasihat, Dewan Menteri Kabinet, Dewan Agama, Dewan Legislatif, Negara Bagian, Dewan Adat Istiadat Kehakiman, kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung, dan pengadilan bawahan. Mahkamah Agung terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan banding, dan sedangkan peradilan bawahan terdiri dari pengadilan magister. Pengadilan tinggi menerima banding dari pengadilan magistrate di distrik-distrik yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk kasus pidana dan perdata. Banding dari pengadilan tinggi diajukan ke pengadilan banding. Komite Yudisial Dewan Penasihat di London adalah pengadilan banding terakhir untuk kasus perdata saja. Di antaranya ada pengadilan menengah dengan yurisdiksi perdata dan pidana yang luas, meskipun tidak berurusan dengan pelanggaran berat. Hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam ditangani oleh peradilan Islam atau Syariah. Brunei Darussalam akan memperlakukan hukum Islam pada tahun 2014. Raja dari Brunei Darussalam, ini Haji Hassanal Bolkiah, membuat pengumuman pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 mengatakan syariah atau hukum Islam akan ditegakkan secara bertahap. Jabatan pengadilan tinggi berarti jabatan hakim Mahkamah Agung atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi tidak terbatas dalam masalah perdata atau pidana, atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk banding dari pengadilan semacam itu. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.